Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai perkalian bilangan dengan vektor dan perbandingan vektor. Oke, kita bahas dulu mengenai perkalian bilangan dengan vektor. Jadi, nanti ada dua cara, yaitu cara geometrik dan cara analitik. Kita bahas dulu mengenai cara geometrik. Jadi, diketahui vektor V, perkalian bilangan dengan vektor V dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, jadi misalkan Ibu punya vektor V, ya, jadi Ibu perpanjang sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali berarti nanti akan kita bisa tulis 3 dikalikan dengan vektor V. Jadi ada 3 kali perpanjangan vektor V. Jadi kita tulis 3 kali vektor V. Jadi 3 ini nanti kita sebut namanya dengan skalar ya. Nah, selanjutnya Ibu perpanjang lagi namun arahnya Ibu ganti. Jadi Ibu perpanjang 2 kali dan arahnya itu ke kiri. Tadi kan ke kanan ya. Nah, sehingga negatif 2V. Jadi, Ibu perpanjang 2 kali, namun arahnya Ibu ganti. Sehingga negatif 2 vektor V. Ya, min 2 dikalikan dengan vektor V. Ya. Selanjutnya, bila kita mencari setengah dari vektor V, berarti skalarnya adalah setengah dikalikan dengan vektor V. Nah, secara umum, jika M suatu bilangan dan V itu suatu vektor berlaku. Ya, jadi M-nya itu suatu bilangan dan V-nya suatu vektor. Jadi M itu bisa kita sebut skalarnya. Kayak tadi, misalnya 3V berarti M-nya adalah 3. Min 2V, jadi min 2 dikalikan dengan vektor V, berarti M-nya adalah min 2. Sehingga M dikalikan dengan vektor V dan vektor V itu searah jika M-nya lebih dari 0. Nah, seperti yang tadi, M-nya lebih dari 0. Makanya dia searah ya. Dan M dikalikan dengan vektor V dan vektor V berlawanan arah jika M-nya kurang dari 0. Seperti ini. M-nya kan min 2, dia kurang dari 0. Berarti dia berlawanan arah. Selanjutnya, M dikalikan dengan vektor V, dikatakan vektor 0 jika M-nya itu sama dengan 0. Jadi, bila M-nya 0 dikalikan dengan vektor V yang nilainya nanti ditentukan oleh soal, nah, jadi nilainya pasti 0. Makanya dikatakan vektor 0. Oke, Ibu bahas lagi cara selanjutnya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai cara aljabar atau analitik. Nah, jadi untuk suatu bilangan M dan vektor V pada dimensi 2. Jadi kita bahas dulu dimensi 2. Jadi jika vektor V di mana elemen-elemennya itu dikatakan dengan XV, YV, maka M dikalikan dengan vektor V itu sama dengan M dikalikan dengan XV dikalikan dengan YV. Jadi, M dikalikan dengan XV, M dikalikan dengan YV. Nah, untuk dimensi 3-nya sama juga. Jadi, M dikalikan V, jadi karena ada dimensi 3 sampai Z ya. Jadi, XV, YV, ZV. Jadi, kita tinggal kalikan saja. M dikalikan dengan XV, M dikalikan dengan YV, dan M dikalikan dengan ZV. Nah, jadi sifat-sifat pada perkalian skalar dengan vektor, jadi M jadi plus minus N dikalikan dengan vektor U. Jadi ini ada dua skalar ya. Berarti akan sama hasilnya dengan M dikalikan dengan vektor U, N dikalikan dengan vektor U juga. Nah, selanjutnya MN dikalikan dengan vektor U. Akan sama hasilnya bila kalian mencari
NU-nya terlebih dahulu. Jadi M dikalikan dengan N vektor U. Jadi kalikan dulu N dengan vektor U, baru dikalikan dengan M. Itu akan sama dengan hasilnya bila kalian mencari M kali N, baru kalian kalikan dengan vektor U. Seperti itu. Nah, selanjutnya M dikalikan dengan vektor U plus minus V. Jadi akan sama hasilnya dengan M dikalikan dengan U plus minus M dikalikan dengan V. Ya. Selanjutnya, 1U, jadi 1 dikalikan dengan vektor U akan kembali ke vektor awalnya, yaitu vektor U. Nah, dengan Mn skalar atau bilangan real dan U, V itu merupakan vektor. Oke, jadi bagaimana contoh soalnya? Perhatikan, diketahui vektor-vektor A, di mana elemen-elemennya ada 2, 3, vektor B min 1, 4, dan vektor C 5, min 2. Tentukan vektor X yang memenuhi persamaan berikut. Nah, jadi vektor X itu sama dengan 3 dikalikan dengan vektor A ditambah dengan 2 kali vektor C, dikurangi dengan 2 dikalikan dengan vektor B, ditambah dengan 2 kali vektor C. Nah, kita bisa lihat skalarnya di sini ada 3, ada 2, dan ada 2 lagi. Ya, jadi kita tinggal jawab saja. Jawab. Oke, jadi untuk menemukan vektor X, itu persamaannya adalah 3 dikalikan dengan vektor A. Jadi, Ibu tulis dulu vektor A, 2, 3, ditambah dengan 2 kali dengan vektor C. Vektor C 5,5 min 2 ya. Selanjutnya dikurangi dengan 2 dikalikan dengan vektor B-nya adalah min 1, 4, ditambah 2, vektor C-nya adalah 5, min 2. Ya, seperti itu. Selanjutnya sama dengan 3, kita kerjakan dulu yang di dalam kurungnya ya. Jadi vektornya tetap yang ini, vektor A-nya 2, 3, ditambah, oke. Nah, ini perkalian skalarnya. Gimana tadi? 2 dikalikan dengan 5, 10, 2 dikalikan dengan min 2, min 4. Ya, dikurangi dengan 2, kerjakan juga dulu dalam kurung, ya. Min 1, 4, ditambah 2 kalikan dengan 5, 10, sama ya, 2 dikalikan dengan min 2, min 4. Ya, sehingga 3, nah kerjakan yang dalam kurung, ingat penjumlahan vektor ya. 2 ditambah dengan 10, 12, 3 ditambah dengan min 4, plus ketemu min, berarti 3 min 4 adalah min 1. Dikurangi dengan 2, kalikan dengan, kita jumlahkan juga, min 1 ditambah 10, itu adalah 9, 4 ditambah min 4, itu hasilnya 0 ya. Nah, sehingga 3 kalikan dengan 12, yaitu 36, 3 dikalikan dengan min 1, min 3. Dikurangi dengan 2 kalikan dengan 9, 18. 2 dikalikan 0, 0. Sehingga kita tinggal kurangkan pengurangan vektor. 36 dikurangi 18 adalah 18. Min 3, min 0, hasilnya adalah min 3. Oke, inilah vektor dari X. Mudah ya. Selanjutnya kita bahas mengenai perbandingan vektor. Jadi diketahui koordinat titik A dan titik B.
Jadi titik P pada ruas garis AB atau perpanjangannya dengan perbandingan AP berbanding PB. Itu sama dengan M berbanding dengan N. Jadi ada dua kemungkinan kedudukan titik P terhadap ruas garis AB. Jadi P itu bisa membagi AB di dalam dan P itu bisa membagi AB di luar. Ya. Jadi bagaimana bisa kita dapatkan gambar seperti ini? Jadi ini dalam koordinat kartesius ya. Jadi misalkan di sini gambarkan ya koordinatnya. Ini perpanjangannya ya. Jadi awalnya itu kita memiliki titik A ya dan titik B. Nah, selanjutnya kita tarik garis ke koordinatnya. Jadi ke titik 0. Jadi kita tarik garis untuk menemukan atau dari titik B ke 0 atau dari 0 ke B ya. Untuk menemukan vektor B. Nah, untuk A-nya juga sama, untuk menemukan vektor A kita tarik garis sehingga kita menemukan vektor posisi dari titik A. Ini adalah vektor posisi titik B. Selanjutnya ada titik P di mana bila kita tarik garis dari AB, P itu membagi titik A dan titik B. Jadi membagi garis A sampai dengan B. Nah, untuk mencari vektor posisi titik B, sama juga kita tarik garis ke titik koordinatnya, ya titik pangkal, titik awalnya. Nah, kita bisa menemukan vektor posisi dari titik P. Nah, ini perbandingannya, ini N, ini M. Nah, ini sama juga, namun letaknya berbeda, karena P itu membagi di luar AB. Nah, bagaimana rumusnya? Kita lihat dulu. Jadi, yang pertama kita bahas perbandingannya dalam bentuk vektor. Jadi, jika P membagi AB, jadi jika P membagi AB dengan perbandingan AP berbanding PB itu sama dengan M berbanding N, maka vektor posisi titik P, nah jadi ditanyakan vektor posisi titik B itu adalah M dikalikan dengan vektor B, N ditambah dengan N dikalikan dengan vektor A, dibagi M ditambah N. Nah, jadi untuk gampangnya ya, jadi ini M ya, ini vektor B ya, jadi mereka dikalikan dengan seberangnya. Ya, sama juga dengan vektor A dengan vektor N. Dikalikan dengan seberangnya. Sehingga kita dapatkan vektor P. Ingat ya, dibagi dengan M ditambah dengan N. Ya, jadi berseberangan saja. Ya, atau bisa juga kalian gunakan seperti ini. Jadi dekat dengan dekat, jauh dengan jauh. Ya, jadi B itu dekatnya kan dengan M. Berarti M dikalikan dengan B. N itu kan jauhnya dengan A. Berarti N dikalikan dengan A. Dibagi dengan M ditambah N. Ya, berarti dekat dengan dekat, jauh dengan jauh. Seperti itu. Ya, untuk mengingatnya. Nah, untuk jika P, jadi bila P itu merupakan titik tengah AB, jadi ini kan belum tentu dia di tengah-tengah. Tapi bila kita mengetahui bahwa P itu merupakan titik tengah AB, kita bisa langsung temukan vektor posisi titik P itu adalah vektor A ditambah vektor B dibagi 2. Seperti itu saja. Oke, bagaimana contoh soalnya? Coba kita bahas. Jadi diketahui koordinat titik A 2,-1 dan B -4,2.
Tentukan vektor C, ya, vektor C yang ditanya. Jika diketahui perbandingan AC berbanding CB itu sama dengan 2 berbanding 1. Nah, kita lihat bahwa perbandingannya adalah 2 berbanding 1. Oke, kita jawab. Ya, kalau Ibu gambarkan dengan garis, ya, AC itu lebih besar ya perbandingannya dibandingkan dengan CB. Sehingga jadi ini adalah A, di sini C, di sini B, ya. Jadi AC-nya perbandingannya adalah 2 dan CB-nya perbandingannya adalah 1. Ya, sehingga kita ingat ya, jadi ini adalah M-nya, ini adalah N-nya. Nah, untuk menentukan vektor C, jadi vektor C, ya, bagaimana? M dikalikan dengan seberangnya, jadi M dikalikan dengan vektor B, M dikalikan dengan vektor B, ditambah dengan N dikalikan dengan vektor A ya, seberangnya nih. Ya, garis saja. Ya, sehingga N dikalikan dengan vektor A. Jadi dibagi M ditambah dengan N. Nah, M-nya adalah 2, vektor B-nya, nah vektor B-nya mana? Ini kan kita ketahui bahwa ini adalah koordinat. Ya, vektor A kecil itu adalah vektor posisinya ya, 2, min 1, dan vektor B itu adalah min 4, 2. Ya, sehingga vektor B itu adalah 4, 2, min 4 ya. Min 4, 2. Ditambah dengan N-nya adalah 1, dikalikan dengan vektor A-nya adalah 2, min 1. Per M ditambah N, 2 ditambah 1. Sama dengan, Ibu tulis sampingnya saja, perkalian vektor 2 dikalikan dengan negatif 4. Ya, negatif 8 atau min 8. 2 dikalikan dengan 2, 4. Ditambah 1 kalikan dengan 2, 2. 1 kalikan dengan min 1, min 1. Per 2 ditambah 1, 3. Ya, sama dengan min 8 ditambah 2. Berapa? Min 6. 4 ditambah min 1. 3. Per 3. Sehingga sama dengan, jadi masing-masing elemennya dibagi 3. Negatif 6 dibagi 3. Negatif 2. 3 dibagi 3, 1. Ya, inilah vektor C. Ya, jadi kalau ditanya vektor, pasti bentuknya seperti ini ya. Ingat vektor posisi. Nah, kalau tadi kan cara geometriknya, kalau cara yang tadi Ibu jelaskan, jadi kalian harus pastikan dulu vektor C-nya ini berada di tengah-tengah ya. Nah, ingat, dekat kali dekat, jauh dikalikan dengan jauh. Nah, seperti itu. Jadi kan 2 kalikan dengan vektor B. Nah, seperti ini. Bisa kalian lihat. Ditambah dengan 1 dikalikan dengan vektor A. Dibagi dengan 2 ditambah 1. Ya, ya itu simpelnya. Bisa kalian gunakan seperti ini. Kalian mau gambar dulu. Atau kalian gunakan seperti ini. Nah, ingat juga. Bila perbandingan, nilai vektor, jadi perbandingan C-nya itu berada di tengah-tengah ya. Jangan sampai C-nya di sini dan vektor C-nya di luar. Jadi bila seperti itu kalian harus memodifikasinya dengan mengganti arahnya. Jadi perbandingan dalam bentuk vektor, sekarang perbandingan dalam bentuk koordinat. Jadi hampir sama saja
Cuma yang ini adalah bentuknya nanti koordinat ya. Jadi sama jika P membagi AB dengan perbandingan AP berbanding PB itu sama dengan M berbanding N. Nah, untuk koordinat titik R2, jadi titik P itu adalah kita namakan dengan XP, YP membagi AB dengan koordinat A, X1, Y1 dan B, X2, Y2 serta perbandingannya adalah AP berbanding PB sama dengan M berbanding N. Sehingga XP-nya itu adalah M dikalikan dengan X2 ditambah dengan N dikalikan dengan X1-nya. Ya, jadi titik B ini kan X2, Y2 dan N ini A ini adalah X1, Y1. Seperti yang tadi juga, dekat kalikan dekat, jauh kalikan jauh. Berarti M pasangannya dengan B. Makanya M dikalikan dengan X2 dulu, karena kita mencari XP. Ya, ditambah dengan N dikalikan dengan X1 per M ditambah N. Nah, untuk cari YP-nya sama juga, dekat dengan dekat, jauh dengan jauh. Berarti M dikalikan dengan Y2 ditambah N dikalikan dengan Y1 per M ditambah N. Nah, jika P merupakan titik tengah AB, maka XP itu ya udah X2 ditambah X1 per 2 dan YP itu adalah Y2 ditambah Y1 per 2. Nah, untuk pada koordinat ruang R3 sama juga seperti ini, namun dia sampai Z ya. Berarti kita tinggal cari saja M dikalikan dengan X2 ditambah N kalikan dengan X1 per M tambah N. Untuk YP-nya M dikalikan dengan Y2 ditambah N kali Y1 per M plus N. Dan ZP-nya adalah M dikalikan dengan Z2 ditambah N dikalikan dengan Z1 per M tambah N. Nah, jika P merupakan titik tengah AB, sama juga. XP adalah X2 ditambah X1 per 2, YP-nya Y2 tambah Y1 per 2, dan ZP-nya adalah Z2 ditambah Z1 per 2. Oke, jadi bedanya kalau tadi vektor, kalau sekarang koordinat ya. Jadi ini titik X, Y, dan Z. Ya. Oke, kita ke contoh soal ya. Ya, untuk contoh soalnya, diketahui koordinat titik A 5,-2 dan B -1,1. Ya, ini di ruang 2 ya. Tentukan koordinat titik C. Nah, koordinat sekarang yang ditanya. Jika diketahui perbandingannya AC berbanding CB itu sama dengan 2 berbanding 1. Oke, kita jawab. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa bila kita gambarkan, ya perbandingannya itu AC, AC-nya lebih besar, CB-nya lebih kecil ya. Jadi di sini mungkin di AC ini adalah B-nya. Ya. Berarti AC-nya adalah 2 dan CB-nya adalah 1. Nah, untuk titik A itu adalah X1, Y1. Berarti 5, -2. Dan titik B-nya adalah -1,1 atau X2, Y2. Ya. Sama juga jadi kita jadi berseberangan ya. Ini adalah M, ini adalah N. Berarti M seberang dengan B dan N berseberangan dengan A. Nah, bagaimana rumusnya tadi? Untuk mencari XC, jadi ini kan adalah XC, YP. XC itu sama dengan bagaimana? M dikalikan dengan X2 ditambah dengan N dikalikan dengan X1.
Nah, kita carinya satu-satu ini. Yang kita cari adalah titik X-nya. Jadi dibagi M ditambah N. Seperti itu ya. Sehingga M-nya adalah 2. Ya, 2 dikalikan dengan X2-nya itu adalah min 1. Ya, ditambah dengan N-nya adalah 1 dikalikan dengan X1-nya adalah 5. Ya, atau boleh dibagi dengan M plus N2 ditambah 1. Atau boleh kalian tulis, ini kan karena koordinat titik A, ini XA, YA boleh, ini XB, YB boleh ya. Biar dia selaras, jadi ini adalah huruf, jadi kita gunakan huruf ya. Jadi ini adalah M kali XB, N dikalikan dengan X. Ya, seperti itu saja. Sehingga 2 kalikan min 1 adalah min 2 ya. Ditambah 1 kali 5 adalah 5 per 2 tambah 1 3. Min 2 ditambah 5 3 per 3. 3 bagi 3 1. Ya. Selanjutnya kita cari YC-nya. Jadi YC sama juga, jadi M dikalikan dengan YB, seberang dengan seberang ya, ditambah N dikalikan dengan YA-nya. YA. Jadi kalau kalian kuat hafal rumus, nggak apa-apa, pakai rumus saja ya. Per M ditambah N. Ya. Sehingga M-nya adalah 2 dikalikan dengan YB-nya adalah 1 ditambah N-nya adalah 1 dan YA-nya adalah negatif 2 per M tambah N 2 ditambah 1 sama dengan 2 kali 1 2 ditambah dengan 1 kali min 2 ya, min 2 per 2 tambah 1 3. 2 kurang 2 0 per 3. Hasilnya adalah 0. Oke, jadi koordinat titik C, koordinat titik C itu adalah 1,0. X-nya 1, Y-nya adalah 0. Ya, jadi ini hanya koordinat. Jadi kalau kalian mau jadikan vektor, ya udah vektor posisi saja. C sama dengan 1, 0. Gitu. Jadi kalian boleh menggunakan cara yang lagi satu ya, cara yang ini. Ya. Oke, yang ini. Ya. Jadi kalau ditanya koordinat titik C, itu bisa kita tulis min 2,1 seperti itu. Jadi sama saja, namun pertanyaannya vektor C dan koordinat titik C. Ya, seperti itu yang ditanya. Oke, jadi sampai sini dulu. Silakan bila ada pertanyaan, cantumkan di kolom komentar. Oke, jadi tadi penjelasan Ibu mengenai perkalian dan perbandingan vektor. Jadi semoga bermanfaat. Bila suka dengan video ini, jangan lupa di like dan ingat di subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap ingat jaga kesehatan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.